Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai ayat 20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing, punya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada seruan, ada kerinduan yang kita panjatkan kepada Tuhan dan kita rindu doa-doa itu, seruan itu dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin saat ini saudara sedang menantikan jawaban doa itu sekian lama. Tapi mungkin sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Saudara rindu mengalami jawaban doa. Dan jawaban doa seperti apa yang saudara inginkan daripada Tuhan. Dan bagaimana supaya jawaban doa itu saudara terima di dalam kehidupan saudara. Kita akan belajar saudara bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita, dan apa seharusnya respon kita setelah doa kita dijawab. Karena ketiga hal itu sangat penting di dalam doa saudara. Bagaimana kita berdoa, bagaimana doa kita dijawab, dan bagaimana respon kita setelah kita menerima jawaban doa. Dan itu yang saya rindu kita belajar dalam topik renungan kita di malam hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah konteksnya bagaimana pemazmur ini menyaksikan kehidupan doanya. Dan dia nyatakan itu kepada
umat-umat Tuhan. Dia ungkapkan bagaimana kehidupan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupan doanya. Dan itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur ini, saudara. Di mana dia berkata, "Marilah kepadaku, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku akan menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku." Jadi pemazmur ini mau menceritakan apa yang dia alami, yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan kemudian di ayat 17 dia berkata, "Kepadanya aku berseru." Jadi yang mau dia ceritakan itu adalah tentang kehidupan doanya kepada Tuhan, tentang seruannya kepada Tuhan. Di mana dia berkata bahwa kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Nah, dari kehidupan doanya tersebut, saudara, ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama. Yang pertama di ayat 18, di mana di sana dikatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar aku." Hal pertama yang dijelaskan, yang disaksikan oleh pemazmur ini tentang doanya adalah bahwa doanya itu adalah doa ketulusan yang dibarengi dengan sikap hati yang benar, di mana dia berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku." Artinya waktu itu dia naikkan doa-doanya, doa yang tulus, doa yang dengan niat yang benar, tidak mengandung niat yang jahat. Lalu kemudian di ayat 16 dia berkata, "Mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah." Jadi pemazmur ini juga mau mengajarkan kepada orang-orang itu supaya mereka hidup takut akan Allah dengan memanggil mereka orang-orang yang takut akan Allah. Dan kemudian yang dia ajarkan adalah tentang bagaimana sikap berdoa, yaitu sikap hati yang benar tanpa niat jahat, sikap hati yang tulus. Dan doa yang demikianlah yang didengar Tuhan, karena dia berkata, kalau ada niat jahat, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan? Dan doa seperti apa yang sedang saudara naikkan? Apakah doa yang penuh dengan ketulusan hati, ataukah doa yang memiliki niat-niat yang tidak benar? Seringkali saudara, orang-orang merindukan sesuatu. Orang-orang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tapi di balik itu ada keegoisan, ada niat-niat yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa itu tidak dibarengi dengan niat yang benar. Hari ini saudara berdoa, saudara memohon berkat misalnya. Untuk apa saudara memohon berkat? Untuk gagah-gagahan, untuk saudara, untuk memuaskan keegoisan saudara, untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan kesombongan saudara. Untuk apa saudara memohon berkat daripada Tuhan? Hari ini mungkin saudara memohon keberhasilan. Mari kita analisa, mari kita evaluasi, untuk apa kita memohon keberhasilan? Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya atas semua doa-doa yang kita naikkan, kita harus menganalisa apa niat kita menaikkan doa-doa itu. Dan kalau doa itu dijawab, untuk apa kita gunakan itu? Karena firman Allah di dalam Yakobus berkata bahwa doamu tidak dijawab. Kenapa? Karena kamu hendak memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, saudara. Tuhan tahu masa depan. Seringkali orang-orang hancur kehidupannya. Kenapa saudara? Setelah keinginannya tercapai. Bayangkan, setelah doanya terjawab, hidupnya hancur. Kenapa saudara? Karena orang-orang itu sebenarnya hendak menggunakan apa yang dia terima itu untuk sesuatu yang
tidak baik, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan keegoisannya. Itu sebabnya pemazmur ini melalui pengalaman pribadinya dia berkata bahwa kalau aku punya niat jahat, Tuhan tidak akan menjawab aku. Dan sebaiknya kalau memang itu bukan dengan niat tulus, dengan niat baik, saudara, sebaiknya Tuhan tidak menjawab kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan menjawab, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali sudah menyaksikan, saudara, bahwa saya menghadapi orang-orang jemaat-jemaat yang mereka memohon doa. Dan ketika doa mereka terjawab, saudara, akhirnya hidup mereka hancur. Kenapa? Karena mereka tidak siap, karena mereka gunakan berkat jawaban doa yang mereka terima itu untuk keegoisan mereka, untuk hawa nafsu mereka. Itu yang banyak terjadi. Tapi biarlah, saudara, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan niat yang tulus. Biarlah hari ini kita berdoa, kita memohon berkat kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon, dan apa yang kita mohonkan itu, kerinduan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengar, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini, mari analisa, saudara. Mari koreksi. Doa-doa yang kita naikkan, apakah itu penuh dengan ketulusan? Yang kedua, saudara, yang saya ingin kita belajar dari pengalaman pemazmur ini tentang doanya. Dia berkata di ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa yang kuucapkan. Dengar, saudara, ketika pemazmur ini menaikkan doa-doa yang dibarengi dengan niat hati yang tulus, maka pemazmur ini berkata sesungguhnya. Dia awali kalimat itu sesungguhnya. Artinya benar-benar terjadi apa yang dia alami. Allah telah mendengar doanya dan Allah telah memperhatikan doa yang dia ucapkan. Hari ini kalau doa-doa yang kita dinaikkan itu penuh dengan ketulusan, saudara, kita rindu supaya jawaban doa itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kita naikkan dengan penuh ketulusan. Dengar, sesungguhnya Allah mendengar, saudara. Kalau hari ini niat saudara berdoa memohon kepada Tuhan, mungkin ada usaha saudara yang saat ini mengalami kesulitan. Ada begitu banyak orang ketika usahanya mengalami kesulitan, kemudian dia meminta doa. Lalu kemudian ketika dia meminta doa, dia seringkali bernasarlah, berjanjilah, dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali itu gampang diucapkan, nasar, janji gampang diucapkan sebelum jawaban doa itu terjadi. Tapi setelah jawaban doa itu terjadi, apa? Akhirnya apa, saudara? Akhirnya bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, nasar-nasar itu semua terlupakan. Yang demikian, saudara, yang demikian, orang-orang yang demikian, ya mungkin ketika dia berdoa, Allah mempercayakan perkara kecil bagi dia. Allah mencoba untuk menjawab doanya dari perkara kecil. Tetapi ketika perkara kecil itu tidak bisa dipercaya, firman Allah berkata bahwa orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil tidak akan dipercayakan perkara besar. Tapi orang-orang yang tulus, saya dan saudara, ketika kita naikkan doa yang tulus setiap saat dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya doamu didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Dia memperhatikan doa-doa kita, saudara. Hari ini mungkin sekian lama doa saudara sudah dinaikkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini doa itu belum dijawab. Jangan menyerah, saudara. Yang perlu saudara pastikan adalah niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan.
Kalau niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa saudara kepada Tuhan, maka dengar, sekalipun mungkin hari ini masih dalam proses, sekalipun mungkin sekian waktu lamanya doa saudara belum dijawab, tapi dengar, Allah memastikan bahwa sesungguhnya Dia mendengar saudara, Dia menjawab saudara. Yang penting niat kita berdoa benar. Kemudian yang terakhir saudara, kesaksian pemazmur ini tentang doanya. Di ayat 20 dia berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Setelah dia mengalami bahwa Tuhan tidak menolak doanya, Tuhan menyatakan kasih setianya bagi dia, Tuhan mendengar doa-doanya, Tuhan memperhatikan doa-doanya, maka dia berkata, terpujilah Allah. Hal ketiga yang kita belajar dari kesaksian doa pemazmur ini saudara, bahwa ketika dia mengalami jawaban doa, dia naikkan pujian, dia naikkan pengagungan bagi Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-17 juga dia berkata, kepadanya aku telah berseru dan dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi sekali lagi, ketika dia berseru kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia gunakan lidahnya, mulutnya memuliakan Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Artinya dia menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan ketika dia mengalami jawaban doa. Seharusnya itulah yang terjadi saudara, bahwa ketika kita berdoa, kita naikkan doa yang tulus, dan ketika Tuhan jawab doa kita, kita kembalikan pujian bagi Tuhan. Kita gunakan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka hidup saudara akan seperti bola salju, makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Artinya apa saudara? Saudara akan mengalami berkat daripada Tuhan makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah. Kenapa? Karena ketika saudara dipercayakan perkara kecil, saudara bisa dipercaya dan saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara muliakan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara dipercayakan perkara kecil. Ketika Tuhan percayakan perkara lebih besar, Tuhan jawab doa saudara dalam perkara lebih besar, dan saudara tetap bisa dipercaya. Saudara memuliakan nama Tuhan, saudara jadikan semuanya jadi kemuliaan nama Tuhan, Dia akan percayakan lagi yang lebih besar. Demikian juga keberhasilan saudara, dari keberhasilan dari perkara kecil, lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih meningkat lagi, sampai seperti bola salju saudara. Kesuksesan yang akan saudara alami itu makin membesar dan makin meluas. Mujizat-mujizat yang saudara alami juga akan demikian. Itu sebabnya ketika saudara mengalami mujizat, ketika Tuhan menjawab doa saudara, ketika saudara mengalami perkara besar, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan gunakan semuanya untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, di mana kita belajar dari pemazmur. Dia menyaksikan tentang doanya, di mana doa yang dia naikkan itu adalah doa yang penuh ketulusan. Dan kemudian dia menyaksikan bahwa ketika dia menaikkan doa penuh ketulusan dengan niat hati yang baik, maka akhirnya Tuhan menjawab. Dan kemudian dia juga menyaksikan bahwa ketika Tuhan menjawab, maka dia muliakan dan tinggikan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita analisa apakah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan hati yang tulus. Yang kedua, yang perlu kita sadari saudara, bahwa ketika kita menaikkan doa yang tulus, Tuhan pasti menjawab saudara. Karena pemazmur ini berkata, sesungguhnya Allah mendengar dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika hari ini saudara mengalami jawaban doa, besok saudara mengalami jawaban doa, dan seterusnya saudara mengalami jawaban doa kapanpun, sampai masa tua, sampai akhir hidup saudara mengalami jawaban doa, biarlah saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka sekali lagi hidup saudara akan seperti bola salju. Allah akan menambah-nambahkan berkatnya, Allah akan menambah-nambahkan mujizatnya, Allah akan menambah-nambahkan kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan
yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan
limpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang, juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu,
hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya sejak hidupku ditebus, jiwaku
oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah.